Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi HKBP Duren Sawit hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang masih kami nikmati hingga pagi ini. Engkau membangunkan kami dari tidur kami dan menerima nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memenuhi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Amin. Saudara terkasih, membiasakan diri untuk bersyukur dan menyampaikan terima kasih adalah sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Setiap hari kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa karena murid-muridnya telah berhasil melakukan pelayanan pekabaran Injil. Kalau kita membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ada di sana momen Tuhan Yesus menyuruh 70 orang murid-muridnya untuk berkeliling desa dan kota. Mereka diutus Tuhan untuk menyampaikan pekabaran Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Dan ada beberapa tahapan yang harus mereka lakukan. Ada beberapa syarat yang harus mereka lakukan dan mereka mentaati itu. Ketika mereka menyelesaikan tugasnya, pekabaran Injil keliling desa dan kota, mereka kembali untuk menyampaikan kabar itu kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bersyukur dan bergembira karena ada banyak hal orang yang menerima firman Tuhan. Bahkan mereka mengatakan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Hal ini disampaikan para murid Tuhan Yesus dengan bangga dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang disyukuri oleh Tuhan Yesus karena murid-muridnya mampu untuk melakukan apa yang dia suruh dilakukan oleh para murid-muridnya. Kegembiraan Tuhan Yesus ini dia nyatakan melalui ucapan syukurnya kepada Bapa di surga. Saudara terkasih, kenapa Tuhan Yesus harus bersyukur? Karena dia melihat murid-muridnya taat akan perintahnya. Dan kita juga saudara-saudara terkasih, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan ini, dan kita bisa mentaatinya, maka Tuhan akan bergembira dan bersyukur atas perbuatan kita itu. Saudara terkasih, pada zaman kita ini ada banyak orang yang sudah sulit untuk mengucapkan terima kasih. Sulit untuk bersyukur karena dari hari ke hari dia mengalami hidup yang sangat berat. Sehingga terkadang dia tidak habis-habisnya lagi mengeluh dalam kehidupan ini. Bahkan dia tidak punya harapan lagi di dalam kehidupan ini. Yang paling menyedihkan lagi saudara terkasih, banyak orang yang tidak bersyukur atas kehidupannya. Bahkan cenderung dia berputus asa. Padahal saudara terkasih, kalau kita mencoba merenungkan, begitu kita bangun pagi, bukankah kita harus bersyukur? Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan kepada kita. Ada banyak yang harus kita syukuri. Begitu kita bangun pagi, kita harus bersyukur atas napas kehidupan. Atas saudara-saudara kita yang ada beserta dengan kita di sekitar kita. Atas rezeki yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Dan ada juga saudara kita yang sembuh dari penyakitnya karena kita membawakan mereka di dalam doa kita. Untuk itu kita juga harus bersyukur saudara terkasih.
Dan kita juga harus bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memperkenankan kita memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Walaupun kadangkala ada banyak masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Saudara terkasih, marilah kita menghitung-hitung perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita mampu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala perbuatannya. Bagi saudara-saudaraku yang sedang terbaring di tempat tidur atau karena duduk di kursi roda karena tidak bisa berjalan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudaraku terkasih dan Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa terus sebab Dia akan menjawab doa-doa kita dan kita akan melihat kenyataan akan harapan-harapan kita dari Tuhan. Selamat bersyukur pada hari ini atas perbuatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Engkau mengajar kami supaya kami terus bersyukur, berterima kasih atas segala pengalaman hidup yang bisa kami alami hingga hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu secara khusus yang terbaring di tempat tidur atau duduk di kursi roda karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan pada hari ini sehingga kita terus berpengharapan kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.